datang di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa. Namanya Kak Ditya Metarani. Professional human being. Yes. Oh, aduh. Kak Ditya ini terkenal sebagai seorang profesional human being. Kegiatannya banyak banget. Sehari-harinya ada aku pernah nonton Kak Ditya nih sebagai seorang fashion designer. Iya. Produser juga. Penyanyi. Wow. Penulis lirik juga loh. Banyak banget. Keren. Dan tadi kita dalam kegiatan Detok Emotion tadi kan kita melihat Ditya tuh melukis dengan wah. Saya sampai apa saja kegiatan Ditya sehari-hari itu? Ya sebetulnya sih hanya mengisi waktu sebelum mati ya. Jadi sebelum kita mati, kalau bisa kita memaksimalkan kita sebagai manusia dan menjadikan manusia sekali seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad gitu waktu itu. Dibilang menjadikan manusia gitu, atau manusia. Atau di Jawa bilang urip iku urup. Apa gimana ya? Balik ya, benar kan? Ya sebetulnya menunggu mati sambil melakukan kegiatan sehidup mungkin. Oke, tapi karyanya keren-keren banget teman-teman. Mungkin bisa. Terima kasih. Mungkin bisa sedikit menyanyikan lagu yang Ditya sudah rekam itu. Yang mana nih? Mana aja. Lagi terbaru. Sebentar lagi sih mau rilis, tapi memang ntar dulu kali yang itu ya. Saya pikir nanti teman ngopi dapat kehormatan gitu, ada sedikit bocoran. Lagunya sebetulnya yang rilis ini memang sangat spiritual, tapi memang aku bagi dua, jadi satunya lagi itu rap, tapi nge-rap. Jadi emang aku mau menggambarkan dualitas di situ. Satu sebagai yang perempuan menyanyikan sebagai succubus. Succubus itu kayak perempuan penggoda gitu. Jadi kayak ayo tidur saja, tidak usah bangun, tapi dengan suara yang sangat lembut gitu. Tapi yang rappernya mungkin gayanya kasar, tapi ayo semuanya bangun gitu. Sadar, aware, awaken gitu. Cuma ya mungkin not this time aku akan jelaskan. Mungkin nanti aku akan bagi-bagi. Udah cukup bocorannya ya. Kita nantikan karya selanjutnya. Yes. Nah, untuk di sesi ini ada yang pengen kita bahas nih ya Bun ya. Oh gitu, apa nih? Kayaknya hal-hal yang bakal menarik banyak orang. Apa nih? Astrologi. Oh, iya. Tapi memang astrologi itu sangat menarik karena astrologi itu kan hanyalah ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan yang dipakai seribu-ribu tahun, sudah beribu-ribu tahun dipakai kan ilmu pengetahuannya. Sama seperti kalau yang IMDb pokoknya pelajaran tentang pengenalan diri manusia gitu kan, memang banyak sekali. Nah, astrologi itu adalah salah satunya, dan itu memang sudah sangat dipakai. Jangankan para bilioner gitu, para triliuner mereka memang sangat menggunakan astrologi itu untuk membaca pattern gitu kan. Bukan hanya tentang diri persona, tapi ini lebih membaca kayak kumpulan kesadaran dari semesta gitu. Jadi sebetulnya kayak semesta itu membuat tarian dengan pattern yang kita sebetulnya bisa baca kalau kita aware gitu sih sebetulnya. Menarik kan? Menarik sekali. Tapi lebih menarik lagi kalau misalnya baca orang ya. Kayaknya begitu. Kita perlu belajar kayaknya nih. Kita ngelihatnya dari sisi apa nih Bun kali ini? Kayaknya udah mau nanya dari sisi. Mungkin dari Evi dulu lah, yang muda. Masih memerlukan untuk langkah ke depan itu sudah. Yang bijaksana kayaknya. Yang bijaksana hanya mengikuti aja lah. Gak apa-apa kan dipelajari ya Kak ya. Jadi apa ini bintangmu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya, bisa bisa dibahas. Oke, aku tuh zodiaknya kan Aries Kak. Oh, oke. Kira-kira jodohnya gimana ya? Jodohnya. Berarti langsung to the point ya. Misalnya, tapi mau langsung. Gini. Aries tuh kan orangnya sangat sangat perhatian. Orangnya tuh sangat detail dalam perhatiin orang gitu. Cuma dia itu punya energi kebanyakan. Jadi kalau energi kebanyakan, dia itu pasti orangnya restless. Either dia harus marah-marah dulu, mengeluarkan emosi secara langsung, atau dia itu memang harus kayak
sangat apa ya, spontanitas lah. Spontannya tuh kenceng banget gitu. Gua banget gak itu? Iya banget. Nah, kan dengan begini nah, salah satunya dengan biasanya- tertawa ngakak ini salah satu Biasanya ini ya. jodohnya, Ya. biasanya jodohnya adalah orang yang bisa mengimbangi dia. Energi yang sebanyak itu. Salah satu contohnya adalah Gemini. Gemini mungkin bisa mengimbangi kecepatan bergerak kamu. Tuh, Coba pantesan. dicari Gemini, coba dicari. Ya minimal dari Bunda dulu lah. Ini- Pantesan kita kok ketemu gitu ya. Gemini dicari. Bisa. Ada banyak optionnya karena semua kan harus dilihat dari semua unsur yang ada di dalam diri Mbak siapa namanya? Evi, ya. Harus dilihat dari semua unsur yang ada di dalam diri Mbak Evi. Jadi ketika kita lahir, semesta mendentingkan frekuensi di langit. Jadi kita ini punya blueprint. Yes. Blueprintnya itu pas kita lahir ceprot gitu, di jam itu, di detik itu, di tempat itu, karena itu harus ada lintangnya segala. Jadi harus tahu tempat lahirnya juga, jamnya juga. Itu kita beneran bisa baca blueprint kita. Yang sesuai sama getaran semesta gitu mungkin ya maksudnya Ditya ya. Jadi pas lagi kita melihat blueprint yang ada di langit itu, jadi kayak gini. Kita ini punya titik-titik vibrasi yang ada di dalam tubuh. Titik-titik itu pun dipelajari di Cina, dipelajari di Jawa, dipelajari di astrologi juga. Astrologi kan Greece ya, Greece mythology gitu. Dan itu memang dipakai dari zaman ya ampun dah nggak tahu lagi deh. Udah lama banget ya dipelajari ya. Yes. Contoh titik-titik itu apa? Contoh titik-titiknya gini. Kalau misalnya nih aku ambil langsung ya, so above, so below. Apa yang terjadi di langit sama dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, atau apa yang terjadi di luar sama dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah contohnya gitu, misalnya Mbak bilang Aries gitu kan, bintangnya Aries gitu. Nah Aries itu adalah keseluruhan tentang dirimu, itu udah perpaduan semuanya yang ada di dalam dirimu. Kenapa? Maksudnya bagaimana kamu menghadapi orang lain. Ketika kamu menghadapi orang lain, kamu adalah Aries, dengan emosi, dengan tegas, dengan nggak mau mikir, pokoknya gue marah dulu gitu, terserah nanti mau marahin gue salah apa, pokoknya gue jalan dulu gitu. That's the energy that you have, gitu kan. Aku Taurus itu orangnya energinya nggak banyak, jadi kita itu tidak mau peduli sama banyak hal, kita hanya fokus satu titik doang, kalau nggak kita capek. Kenapa orang Taurus suka banget makan? Kenapa Taurus suka banget tidur? Karena we don't have that much energy. If we have one, we go for the gold. Only that point, karena yang lain kita I'm so tired. Gue nggak mau gosip orang lain, capek gue, nggak ada banyak energi, nggak banyak energi, mending gue tidur, nggak gue makan. itu Taurus. Bunda apa? Gemini. Loh, Gemini itu sangat hiperaktif. Tapi gini, bedanya Gemini itu bukan tubuhnya yang hiperaktif, kepalanya hiperaktif. Wes, kayaknya cocok ini. Jadi kalau Aries sama Gemini itu bisa cocok karena gini, Mbak yang jalan, Bunda yang mikir. Ya udah Pak, ini udah pasangan yang cocok ya. Udah pasangan yang cocok. Kita lanjutin lagi. Jadi kita misalnya kalau kita ngelihat peta langit sama peta tubuh kita itu pertama energi yang keluar itu adalah aura yang kalau misalnya kita ngelihat aura kita Magiku Hibiniu itu keluar sebagai Aries, aku sebagai Taurus, Bunda sebagai Gemini. Nah, lanjut lagi kita ke dalam. Nah, ada satu titik cakra manusia misalnya kayak di throat. Throat kita itu berhubungan dengan Merkuri. Planet Merkuri itu akan berhenti di zodiak mana? Misalnya, planet Merkuri aku berhenti di zodiak Aries. Aku, di throat aku adalah Aries. Maksudnya apa? Berarti aku ketika aku berbicara, aku akan sangat Aries sekali. Punya energi yang lebih ya untuk berbicara. Yes, gitu ya. dan aku tidak akan peduli ketika aku bicara ini bakal nyakitin orang atau enggak. Ariesku seperti itu, dan aku biasanya kalau Aries itu juga dia akan bicara langsung dari langit karena nggak mikir. Nggak ada energi buat mikir. Woi ngoceh ada gitu. Tinggi ya. Oke, itu Merkurinya berhubungan dengan ini ya. Lalu Moon, bulan pun itu mempunyai zodiak dalam diri kita. Zodiak Moon aku adalah Gemini. Jadi Moon itu berhubungan dengan ketika kamu tidak bertemu dengan siapapun. Misalnya aku buka Moonnya Mbak apa gitu,
misalnya moon aku adalah, aku pakai aku karena lebih mudah ya, karena aku Iya, udah iya, baca iya. aku ya. Jadi moon aku itu Gemini gitu. Ketika aku tidak ada orang sama sekali, aku adalah Gemini. Tidak ada orang sama sekali, aku didiemin itu, aku Gemini. Gemini itu apa sih? Gemini itu orang yang tidak akan apa ya? Kita overanalysis. Tapi overanalysis my emotion. I will always question my emotion all the time. Jadi analyze-nya kita Ke dalam gunakan diri dalam sendiri. diri. Jadi aku akan bikin pertanyaan banyak sekali, tapi dengan tentang perasaanku sendiri. Biasanya orang-orang yang punya moon Gemini, mereka itu secara emosi akan pasti pintar karena mereka bertanya sendiri tentang dirinya, terus-terusan. Tapi perasaannya dipertanyakan terus. Iya. Ini bener nggak? Ini Coba bener nggak gimana rasa gue perasaannya, gitu? Bu? Ini menarik banget ya Kak Meta. Jadi setelah kita mempelajari astrologi ini, kita bisa menggunakan itu sebagai refleksi untuk diri kita sendiri. Seperti saya misalnya, contohnya, oh saya itu orangnya energinya meledak-ledak, maka saya akan mencari pekerjaan yang sesuai sama Yes. Itu bisa dilihat juga di dalamnya sebetulnya. kita Kita kayak butuh bisa- waktu yang banyak. Iya, kayaknya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat north node kita, south node kita apa gitu. Misalnya south node and north node itu bisa dilihat dari ketika kamu tahu jam lahir kamu jam berapa gitu. Dan itu bisa dilihat hidup kita itu pada fase yang dimana. Oke. Jadi ada perubahan tentang hidup kita. Jadi ternyata manusia itu punya tema dalam hidupnya. Dan kita bisa menemukan itu dengan Bisa. mempelajari Yes. zodiak kita sendiri ya Kak ya. Ya, sebetulnya ini kan pelajaran tentang mengenali diri sendiri ya. Bagaimana energi kita kerja di dalam diri kita gitu kan. Nah ini apa ya? Kalau misalnya kita mengenal ya, misalnya Bunda ya, mengenal diri Bunda Gemini gitu. Artinya seperti tadi Dita bilang kan ada Ada truth moon, ini. Jadi ada moon, artinya kita di bisa sini mengambil Venus. masing-masing dari apa namanya, Zodiaknya. dari zodiak lain Jadi itu. manusia itu tidak hanya satu zodiak. Makanya kan Oh, kalau kita tahu, kok dia bintangnya Scorpio, dia bintangnya beda banget ya orangnya ya. Iya. Kayak nggak nyambung karena sebetulnya susunan yang ada yang di dalam itu yang akan membentuk kamu tuh siapa. Dan interaksi semuanya sangat berbeda. Mungkin aku terlihat seperti Taurus, berbicara seperti Aries, tapi kalau dideketin orangnya ramah banget ternyata Gemini. Oke. Tapi kalau bikin aku marah ternyata aku Scorpio. Karena Mars tuh di sini, Mars tuh di root chakra dan power chakra. Itu Mars. Jadi energi aku intens sekali kalau aku marah gitu. Jadi memang satu manusia itu tidak bisa dinilai dari Gemini saja dan Aries Nah, saja. bagaimana caranya kita mengetahui itu? Memang kalau saat ini sangat mudah karena bisa di Google. Oh. Iya, kalau misalnya mau ngecek bisa langsung aja namanya search aja Astro Cafe Birth Chart, itu langsung bisa dilihat, dicari sendiri, nanti kamu masukin semua data sendiri, nanti akan keluar semuanya tuh peta langitnya. Jadi namanya peta langit. Peta Ya. langit, Jadi kita ya. sebagai mapping untuk kita pas refleksi. lagi, ya. baru lagi. Kayaknya perlu dicatat tadi webnya apa itu? Iya, nanti kita tulis di bawah. Langsung ya. tulis di bawah, langsung baca. Dita sendiri setelah mempelajari itu apa perubahan yang Dita dapat? Jadi mungkin lebih baca pattern ya. Misalnya kalau aku ketemu sama yang gampangnya lah, yang Iya. gampangnya tuh kayak ketemu orang bintangnya Taurus, ngerti cara ngadepinnya dia gimana Jadi gitu. tahu ya caranya ngarepin bapak ya? Iya, iya. Dikasih makan ya Pak, pasti diem. Disuruh istirahat terus leha-leha gitu, pasti seneng. Betul ya Pak? Kalau Bunda suruh kasih kerjaan emang. Iya, Bunda suruh Suruh mikir gitu. Aries juga disuruh kasih kerjaan gitu. Dia baru Suruh kayak olahraga aja kalau ada sih. bener gitu. Dan kalau untuk lebih besarnya misalnya kayak beberapa perusahaan triliuner bahkan mereka menggunakan astrologi itu membaca pattern apa yang akan terjadi di masyarakat. Itu kebaca, misalnya ini contohnya ya, tahu nggak sih kenapa 6 bulan terakhir ini orang pada banyak yang cerai, putus atau patah hati 6 bulan ini. Wah. Tahu nggak kenapa? Karena planet Pluto sedang memasuki Aquarius. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Iya. Apa yang bisa buat kayak gitu? Karena manusia seada-adanya sekarang masuk ke dalam diri dan menjadi dirinya mereka masing-masing seada-adanya. Oh. Aquarius. Ciri-ciri Aquarius adalah mereka sangat
apa ya, jati diri mereka tuh sangat unik gitu karena mereka sangat mengenali dirinya mereka sendiri. Nah, Pluto itu maksudnya adalah kesadaran consciousness banyak, collective consciousness. Nah, Pluto masuk ke dalam Aquarius, makanya manusia tuh emang lagi pada pengen jadi dirinya masing-masing. Yang tadinya bohongan, pura-pura ke orang lain, gue kayak enggak, gue orangnya kayak gini, iya gue koruptor, ayo, emang enak gitu. Makanya kan banyak banget kan terjadi chaos yang tadinya orang pakai topeng, mereka sekarang buka topengnya masing-masing. Di depan istrinya, gue udah gak mau lagi kayak gini, gue maunya kayak gini gitu. Nah itu that's what happened actually dari 6 bulan yang lalu, dari bulan Maret, karena baru masuk mulai Pluto Aquarius. Dan ini mungkin dari kemarin memang banyak sekali planet lagi pada mundur, namanya apa sih? Retrograde. Jadi ada 7 planet retrograde dari sekitar bulan Februari ya, itu retrograde sampai September nanti, Oktober nanti, Desember nanti, Januari nanti itu banyak sekali planet yang sedang beretrograde, yang sedang mundur. Nah, kita ini semua akan berkaca ke dalam diri kita sendiri dan menemukan jati diri. Ini lagi pada berantakan dan akan pecah masing-masing manusia saat ini. Nah, itu yang digunakan oleh saya atau mungkin perusahaan-perusahaan besar triliuner yang akan menggunakan itu sebagai momentum jualan. Iya. Oke, kita keluarin lagu ini. Oke, kita keluarin itu. Kita jualan ini, kita jualan itu. Karena ngelihat manusia. Patah hati, ya, jadi muncul pas ya. Iya, karena harus bisa baca apa yang terjadi. Patah hati soalnya. Sebenarnya sih nggak patah hati ini, udah ketalon. Jadi gitu, sebetulnya sangat berguna kita memang kalau kita mau belajar mengenali yang semestanya.